Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di kelas RVL ya, untuk jam ke 7 ya, gitu. Dalam 3 jam ini kita akan bersama-sama ya, sesuai jadwal belajar tentang fisika, di mana pada hari ini ya, kita akan membahas tentang arus listrik AC ya. Ada 2 file di sini yang bisa kita baca. Yang pertama adalah dalam bentuk PowerPoint listrik AC. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk Word ya. Coba kita lihat ya. Untuk PowerPoint itu file listrik AC PPTX atau listrik bolak-balik. Ini materinya. Yang pertama tentang bahwa bagaimana yang pertama kamu harus memahami tentang arus listrik, bahwa arus listrik AC ini adalah, kalau digambarkan itu bagikan grafik sinusoidal atau grafik sinus dengan persamaan epsilon sama dengan N kali B kali A omega sin omega T, atau epsilon sama dengan epsilon M sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut. Kemudian di dalam listrik AC ini ada yang namanya nilai efektif, di mana nilai efektif itu untuk arus efektif ataupun tegangan efektif dituliskan sebagai IM dibagi akar 2. IM itu artinya arus maksimal, arus maksimum. Demikian juga tegangan maksimum, tegangan efektif juga sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi kalau kamu ingin mengetahui arus efektif atau tegangan efektif, itu tinggal arus atau tegangan maksimum dibagi akar 2. Kemudian di dalam rangkaian AC juga ada hambatan. Bagaimana posisi hambatan pada rangkaian AC ya. Itu jadi itu lihat rangkaian disebut dengan rangkaian resistif itu. Jadi hambatannya terjadi pada rangkaian AC itu bisa terjadi karena adanya hambatan atau adanya resistor, di mana tegangan resistor itu akan sama dengan tegangan maksimum dikalikan dengan sin omega T, di mana omega adalah kecepatan sudut ya. Sehingga kuat arusnya sama dengan Vm per L kali sin omega T. Hambatan juga bisa terjadi karena adanya induktor ya. Di mana induktor itu bisa menjadi sebagai sebuah hambatan. Kalau kita di rangkaian listrik arus searah, itu hambatan yang terjadi ketika ada resistor. Tetapi kalau di rangkaian arus 2 arah, arus bolak-balik, itu hambatan juga bisa terjadi karena adanya induktor. Di mana hambatan yang terjadi itu akan sama dengan omega kali L. Omega adalah kecepatan sudut
yaitu 2V kali F atau 2V per T. Dan XL juga akan sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan kuat arus maksimum. Selain karena induktor, hambatan juga terjadi karena adanya kapasitor. Sebelumnya kita bahas tentang kapasitor pada listrik statis, ya, sebagai alat elektronika yang bisa menyimpan energi atau menyimpan muatan. Jadi kalau dalam rangkaian listrik arus bolak-balik itu ada kapasitor, maka di sana akan terjadi hambatan atau disebut dengan reaktansi kapasitif, ya, yang dilambangkan dengan XC. Di mana XC sama dengan PM per IM atau XC sama dengan 1 per omega kali C, dan C adalah kapasitansi. Masih ingat, ya? Kapasitansi yang satuannya farad. Di dalam rangkaian listrik itu ada bermacam-macam. Ada rangkaian RLC yang diserikan seperti ini, ya, di mana resistor, kemudian induktor, kemudian kapasitor dipasang secara seri. Maka berlaku tegangan maksimumnya akan sama dengan tegangan pada resistor dikuadratkan ditambah dengan tegangan pada induktor dikurangi tegangan pada kapasitor dikuadratkan. Seperti rumus itu. Kemudian akan menghasilkan hambatan juga yang disebut dengan impedansi maksimum. Dirumuskan dengan Z, satuannya ohm. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. R itu adalah resistor, ya, hambatan pada resistor. XL itu adalah reaktansi induktif tadi. Kemudian XC itu adalah reaktansi kapasitif. Dan dalam rangkaian RLC ini akan terjadi resonansi ketika R sama dengan Z, ketika hambatan atau akan sama dengan nilai impedansi. Atau itu XL dan XC-nya itu adalah sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah daya pada rangkaian AC. Itu rumusnya, ya. Bahwa daya pada rangkaian AC adalah tegangan efektif kali kuat arus efektif dikali R dibagi dengan Z. Itu, ya, yang harus kamu pelajari terkait dengan listrik AC. Silakan kamu lakukan literasi juga. Contoh-contohnya ada di ini, ya, pada file Word, ya, pada file Word. Nah ini, ya, di sini, dan terakhir itu ada contohnya juga di sini. Terakhir, ya, kamu isi evaluasinya, ya, kamu evaluasi sebagai bukti bahwa kamu belajar dan memahaminya. Silakan, ya. Itu, ya, materinya. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat menikmati. Semoga kamu bisa melaksanakannya. Dan jangan lupa, ya, kamu isi di sini, ketik hadir, ya, buktinya bahwa kamu hadir, ya. Kemudian sampaikan tugasnya di dalam work. Itu aja mungkin, ya, yang saya sampaikan. Silakan kamu boleh bertanya lewat kelas komen, supaya kita bisa berinteraktif dalam belajarnya. Ya, tetap di rumah, ya.
kemudian jaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu segera mengangkat wabah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.